Hai, gambar Barbie, kabar ya Bido? Alhamdulillah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Akhirnya setelah sekian lama liburan dan ngabisin duit, kita bertemu kembali di channel tercinta kita, RBB Review, yang sekarang sudah mencapai 200k subscribe. Hore! Terima kasih buat kalian para pelanggan baru. Saya doain semoga yang di bawah makin panjang, makin besar dan berurat ya. Dan untuk para wanita kesayanganku, semoga makin wangi dan warnanya nambah pink aja ya pokoknya. So ya, di video kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang bercerita tentang kedua gadis cantik yang diculik lalu dipaksa open BO, kemudian bertransformasi menjadi psikopat dan membantai semua orang-orang yang terlibat di dalam penculikan itu dengan cara yang menurut saya sangat-sangatlah begitu sadis. Oke lah, tanpa berlama-lama bacot kita seperti biasa yang udah kenal, bayar parkir dulu karena satu like dari kalian menentukan bonus editor bulan ini. Let's check it out. Film ini diawali dengan sekumpulan remaja nakal tengah asik berpesta intisari di tengah hutan yang begitu lebat. Mereka juga mengkonsumsi tramadol agar mendapatkan efek halusinasi. Lalu setelah pesta berakhir, kita akan diperkenalkan pada kedua gadis cantik yang berambut pendek bernama Sloan. Sloan merupakan gadis periang, supel, gampang becek dan sangatlah hot banget. Sedangkan yang rambut panjang bernama Katie. Katie ini merupakan gadis yang pendiam, polos, nurut banget sama Sloan, tapi menyimpan jiwa yang buas di dalam dirinya. Kalian penasaran? Oke. Kedua gadis ini memimpikan perjalanan belanja di New York City. Akan tetapi keinginan mereka harus tertunda dikarenakan tidak memiliki cukup uang, dan ditambah biaya belanja juga pastinya sangatlah mehong, sehingga membuat mereka memutuskan untuk open BO dan bekerja di pertanian organik yang dibimbing paman mereka, yang kebetulan pamannya adalah seorang anggota FBI bernama Jason. Pada keesokan harinya, Jason mengajak kedua gadis cantik ini pergi ke apartemennya untuk tempat tinggal sementara. Lalu ketika waktu sudah pagi dan matahari sudah terbit, Jason mengantarkan Katie dan Sloan ke pemberhentian bus yang akan mengantarkan mereka ke pertanian organik. Sebelum itu, Jason memberikan kode rahasia kepada mereka untuk berjaga-jaga saat mereka berkomunikasi kepada Jason. Mereka harus menggunakan kode seperti kata Apple, dan kode itu setiap harinya harus diganti. Hal itu dilakukan karena ia tak mau kalau serabi lempit keponakan tercintanya dimiliki orang lain. Kemudian setelah Jason pergi, karena kedua gadis itu kebelet pipis dan udah di ujung itil, akhirnya mereka menumpang pipis di coffee shop. Namun tak lama kedua pria tampan bernama Jack dan Lucas datang ke tempat yang sama sembari memandangi Sloan dengan pandangan yang begitu mesum. Tampak mereka tertarik kepada kedua gadis ini dan mencoba berkenalan. Katie dan Sloan mengatakan tujuan mereka untuk bekerja di pertanian organik. Kebetulan juga Jack dan Lucas mengaku sebagai pengelola di pertanian organik tujuan mereka. Dan dengan rayuan buaya mereka mencoba memberikan tumpangan kepada Katie dan Sloan. Awalnya kedua gadis ini menolak, akan tetapi karena Sloan sudah terlanjur becek melihat pantat seksi Jack ya, akhirnya Katie dan Sloan ikut menumpang dan melanjutkan perjalanan bersama-sama tanpa menyadari hal buruk akan segera terjadi. Dimulai dengan Jack dan Lucas membawa mereka ke rumahnya yang disambut hangat oleh ibunya dengan penuh senyuman. Ibu ini juga menawarkan secangkir teh ganja yang membuat mereka sangat-sangat senang. Tapi selang beberapa saat, Sloan yang sudah terbiasa pakai narkotik, ia menyadari bahwa mereka telah dibius. Tanpa berpikir panjang sebelum pingsan, Katie dan Sloan mencoba melarikan diri. Akan tetapi usaha itu sia-sia saja karena Jack dan Lucas berhasil membawa mereka kembali ke rumah mereka. Keesokan harinya,
Katie dan Sloan tersadar sudah berada di tengah hutan dalam kondisi terikat dan tanpa busana, yang masing-masing dari mereka ditempatkan di dalam box terpisah. Kini, jiwa barbar mereka seketika hilang. Yang ada hanyalah ketakutan dan kecemasan. Yang bisa menggambarkan perasaan mereka kali ini hanyalah tangis histeris yang membanjiri pipi mereka. Tak lama, Jack datang dengan membawa senapan dan mengejek kedua gadis ini dengan membalas berteriak meminta tolong. Seolah mengatakan, percuma kau berteriak, tak akan ada seorang pun yang mampu menolongmu. Lalu Jack menginstruksikan mereka untuk menikmati fasilitas dan membersihkan diri di dalam box masing-masing. Tak lama setelah itu datanglah seorang pria bernama Boris. Boris ini merupakan salah satu bagian dari kelompok yang ternyata sedang menggenggam ponsel Katie. Boris di sini menyadari kalau gadis ini sedang dipantau oleh Jason dan meminta kode rahasia yang diberikan Jason. Akan tetapi, Boris tidak menyadari kalau setiap hari kode itu harus diganti. Selanjutnya Katie dan Sloan dipaksa mandi di depan para pria bejat ini dan tiba-tiba muncullah sheriff yang bernama Andrews yang mencoba menyelamatkan kedua gadis ini. Dan faktanya, sheriff ini adalah bagian dari kelompok penculik gadis yang sedang berakting seolah-olah menyelamatkan Katie dan Sloan, yang tidak lain hanya untuk membuat kedua gadis ini semakin tertekan sehingga menuruti semua permintaan bejat para pria ini. Dan tentu saja kita tahu apa yang akan dilakukan sheriff bejat ini, ya merenggut keperawanan Sloan hingga ia menangis tanpa air mata. Ternyata tujuan mereka menculik kedua gadis ini tidak lain tidak bukan hanyalah untuk memuaskan nafsu bejat para pria penduduk desa. Dimulai dari pria culun rambut gondrong namun psikopat karena memperkaos Katie dan menyakiti Katie di dalam box. Lalu pria bertopeng babi yang datang menghampiri mereka. Entah siapa pria ini, hingga secara spesial Jack dan Lucas mempersembahkan Katie dan Sloan kepada pria misterius bertato salib di tangannya. Karena melihat Sloan sangatlah seksi, lagi-lagi Sloan harus mendapatkan pelecehan dan siksaan dari si babi ini lagi. Si babi dengan brutal menyiksa Sloan hingga Sloan tampak depresi dan tak bisa berkata-kata. Di sisi lain, Jason sangat khawatir tentang kedua gadisnya yang tak kunjung pulang. Jason di sini sadar kalau Katie menggunakan kode pesan yang salah. Dia mencurigai kalau tengah terjadi sesuatu pada Katie dan Sloan. Hingga akhirnya ia melaporkan kejadian ini kepada sheriff setempat, yang sangat-sangat kebetulan sheriff yang menangani kasus itu adalah Sheriff Andrews, yang tentu saja Andrews hanya bersikap biasa aja, seolah-olah menyakitkan Jason untuk santai dan tidak akan terjadi apapun. Karena sangat khawatir, Jason yang seorang FBI pada akhirnya mencoba menyelidikinya sendiri walaupun tanpa surat perintah, dan menuju ke shop tempat terakhir yang ia ketahui saat Katie dan Sloan menghilang. Di sana ia juga mendapatkan informasi penting dari pelayan toko. Sebelum Katie dan Sloan menghilang, mereka diajak kedua orang pria yang mengendarai mobil pickup berwarna biru. Sementara di dalam hutan, kabar itu terdengar cepat sampai ke telinga penjaga yang menahan Katie dan Sloan. Akibatnya, Boris datang kembali dan marah kepada mereka karena telah merasa dibohongi tentang kode rahasia tersebut. Kemudian Katie mendengar pembicaraan Boris dan Jack bahwasanya mereka akan membunuh Katie dan Sloan agar kehilangan jejak. Di sini Sloan hanya menangis meratapi nasibnya yang tengah di ujung tanduk. Keesokan harinya, dikala kedua gadis ini sedang menikmati detik-detik terakhir mereka, datanglah pria gondrong yang menggenjot mereka kemarin, yang ditugaskan untuk menjaga Katie dan Sloan, karena Boris dan Jack tengah disibukkan untuk mempersiapkan proses pembantaian Katie dan Sloan. Dan disinilah kita akan melihat siapa Katie sebenarnya. Dia yang mengetahui bahwa lelaki itu sangatlah culun dan begitu lemah terhadap serabi lempi. Dia memiliki sebuah rencana untuk melarikan diri dengan cara melepas baju dan merayu pria itu untuk bergenjot. Akan tetapi, Katie dengan brutal menggigit pria itu hingga tewas di tempat. Lalu berhasil membuka borgol yang mengikat itil mereka.
Tak lama kemudian, Sheriff Andrews yang baru saja tiba dibuat sangat marah karena melihat mayat penjaga tergeletak di sana. Ditambah lagi, mobil sheriff dicolong oleh kedua gadis barbar ini. Setelah berhasil kabur dan hendak pulang, Katie dan Sloan tak sengaja bertemu dengan kedua gadis bersemangka jubu. Dan saat itu juga jiwa barbar mereka kembali muncul, yang memutuskan untuk membalas dendam karena nggak dibayar setelah dipakai. Waduh. Yang dengan santainya bergelenggong mengenakan sempak ke toko bangunan untuk berbelanja kebutuhan psikopat. Berbekal informasi dari penjaga toko, tanpa berlama-lama saat itu juga Katie dan Sloan menuju ke rumah Boris. Boris yang baru saja pulang, tanpa ia sadari tiba-tiba mendapatkan serangan bola paku tepat di pipinya, yang akhirnya berhasil melumpuhkan pria besar itu. Dalam kondisi yang sudah tak berdaya, mereka mencoba mengorek identitas pria babi yang menggenjot Sloan tempo hari. Setelah mendapatkan informasi dan sebuntal uang, Katie dan Sloan tanpa basa-basi langsung menyiksa Boris dengan memaksa masuk tongkat paku ke dalam bokongnya dan membiarkan Boris mati secara perlahan. Selang beberapa saat datanglah Jason ke rumah Boris. Untungnya kedua gadis ini tidak berpapasan dengan Jason. Dan saat Jason masuk, betapa terkejutnya ia ketika melihat lubang yang menganga berlumuran darah. Lalu Katie dan Sloan segera menuju ke target berikutnya, yaitu pria babi. Yang faktanya, pria itu merupakan pastor di salah satu gereja yang ramai pengunjung. Awalnya pria itu tampak tak gentar dan malah mengancam balik Sloan ketika melihatnya. Tapi tiba-tiba setelah berhasil melumpuhkannya, siksaan berikut yang mereka lakukan sangatlah amat begitu kejam menurut saya. Mereka menyeret pria ini keliling desa sampai tubuhnya tak lagi berbentuk. Namun pria ini tetap ngoceh dan mengutuk kedua gadis dengan doa-doa yang gak masuk akal. Lalu lanjut membakarnya secara hidup-hidup. Waduh, ngeri cuy. Yang saya heran, kenapa kok nggak ada penduduk yang lihat waktu diseret ya? Padahal kan banyak perumahan. Entahlah, namanya juga film ya. Di sisi lain, Jason kembali menemui Sheriff Andrews untuk mengetahui informasi terbaru tentang Katie dan Sloan. Akan tetapi, bangkai semakin disimpan akan semakin tercium busuknya. Hal itu terungkap ketika Jason menghubungi Katie dan yang berdering malah ponsel yang dipegang Sheriff. Karena sudah ketahuan, Sheriff Andrews lalu menyandra Jason di rumahnya. Dan konyolnya, malah menyiksa Jason dengan musik klasik yang menurut saya biasa aja. Sedangkan Sheriff sedang disibukkan mencicipi gadis baru hasil penculikan mereka. Yang tanpa disadari, Katie dan Sloan tengah berada di rumah itu dan siap menyiksa Sheriff secara brutal. Setelah Sheriff berhasil dilumpuhkan, di sini mereka lalu mencoba sebuah permainan yang bernama Russian Roulette. Apa itu Russian Roulette, Bang? Ya, dulu saya udah pernah jelasin. Jadi kalian tonton aja videonya, link ada di komentar. Oke, kalau nggak ada ya udah lupa berarti saya. Di sini mereka menyiksa Sheriff dengan menghancurkan mentalnya, sama seperti saat Sheriff menjatuhkan mental mereka kala itu, dengan bergantian menembakkan pistol jenis revolver yang diisi satu peluru dan bergantian saling menembak tanpa henti. Hingga akhirnya mereka benar-benar membunuh Sheriff di depan para gadis Sandra bersemangka mantap ini.
sorry. I will never. Kemudian mereka meminta kedua gadis itu untuk melepaskan Jason tanpa memberitahukan kejadian yang sebenarnya. Di sisi lain, Katie dan Solat sedang menuntaskan misi terakhir mereka kepada penculik yang tersisa dengan membius ketiga korbannya, yaitu Jack, Lucas, and the Mother. Mereka mengumpulkan para penculik itu di tempat yang sama, sedangkan ibunya dipaksa menyaksikan pembunuhan yang sangat brutal dengan memukuli Jack hingga koit di depan matanya sendiri. Aduh. But you're monsters. I guess we're kind of monsters now too. So glad you got to see. Lalu karena mereka melihat Lucas adalah pria yang lumayan baik, mereka mencoba memberi kesempatan untuk hidup, akan tetapi harus membunuh ibunya sendiri. Tentu saja Lucas yang seorang anak penyayang tak sanggup membunuh ibunya sendiri, dan tiba-tiba Lucas dibunuh dengan tanpa belas kasih. Dan untuk yang terakhir, Katie dan Solan memberikan kejutan yang amat sangat mengerikan menurut saya, di mana mereka dengan sadisnya bergantian mencabik-cabik tubuh sang mother dengan menggunakan mesin cuci. Lalu film ditutup dengan kedua gadis ini tampak bahagia dan kembali berkumpul untuk melanjutkan misi mereka, membantai para penculik berkedok pertanian organik. Dan film pun ada sungguh ending yang begitu memuaskan ya. Dan sekali lagi saya mengingatkan kalau balas dendam itu nggak bagus, dan kalau kalian menganggap di film ini endingnya bahagia kok bang, nggak apa-apa aku balas dendam, itu semua cuma cerita fiktif aja. Kalau aslinya orang-orang yang pendendam biasanya tuh matinya cepet coy. Contohnya kena stroke gitu, serangan jantung, terus kelilit utang, terus jatuh di kamar mandi, pokoknya jelek lah. Dan untuk filmnya lumayan bagus sih, untuk ceritanya sih keren banget, tapi untuk penggarapannya ya begitulah. Kalian bisa tonton sendiri aja gitu ya. Kayaknya bagusan diceritain aja sih. So terima kasih, sampai jumpa, dan parkirnya bos jangan lupa. Oke, bye bye. Semoga makin panjang, makin besar dan berurang.